Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara. Mari kita buka dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Sekali lagi, yaitu Matius 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Diberi judul hukum yang terutama. Ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sedemikian jawab bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca satu hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Satu pengajaran yang sedemikian penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kalau kita meneliti ayat ini tadi, bagaimana pengajaran hukum yang terutama ini tadi muncul, itu sebenarnya diawali dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang tidak tulus, saudara. Pertanyaan yang tidak tulus dari seorang Farisi. Kalau kita lihat dari ayat ini tadi, saudara, dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkem. Saudara, kalau kita lihat ini apa yang menjadi konteks ayat ini? Ini kalau kita lihat di ayat sebelumnya, maka sebenarnya begini. Tuhan Yesus bersoal jawab dengan orang Saduki. Ya, jadi pada zaman Tuhan Yesus itu sebenarnya ada beberapa aliran-aliran, ada namanya ada ahli-ahli Taurat gitu ya. Lalu ada orang Saduki, ada kaum Farisi, orang Islam, dan macam-macam golongan-golongan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dan bahkan masih ada di zaman Tuhan Yesus. Nah, biasanya golongan-golongan ini mereka mempunyai ajaran-ajarannya tersendiri, dan biasanya karena perbedaan ajaran-ajaran ini tadi, biasanya golongan satu dengan yang lain ini sebenarnya tidak akur satu sama lain. Contoh misalnya, saudara, misalnya orang Saduki itu mereka tidak percaya dua hal, yaitu tidak percaya tentang malaikat-malaikat. Mereka bilang nggak ada itu malaikat-malaikat, gitu ya. Dan mereka juga tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya kalau mati ya sudah. Nah, mereka tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Nah, apa yang ditolak oleh orang Saduki ini tadi, itu betul-betul sangat dipercayai oleh ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi sangat mempercayai adanya malaikat-malaikat. Tentunya juga sama dengan kita. Lalu orang Farisi juga, mereka percaya akan kebangkitan orang mati. Tentunya juga itulah iman kita, ya. Dalam hal ini kita memang sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu kali orang Saduki, saya tidak bahas hal ini hanya latar belakangnya saja. Orang Saduki bersoal jawab dengan Yesus perihal masalah kebangkitan ini tadi. Nah, lalu bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Nanti saudara bisa baca di rumah. Dalam Matius pasal 22 ya, mulai dari ayat 23 atau 21 dan seterusnya. Nah, itu nanti baca saja di lain tempat ya. Di rumah atau di mall gitu ya. Dia biasanya kalau di mall itu udah enggak urusannya, udah enggak Alkitab lagi lah gitu ya. Tapi siapa tahu Tuhan menggerakkan saudara juga baca Alkitab di mall, silakan gitu ya. Nah, lalu orang Saduki ini tadi Maksudnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang benar seperti ini. Nah, lalu kalau kita lihat, setidaknya begini saudara, setidaknya orang Farisi itu kan boleh dikatakan dia melihat bahwa Yesus sudah memberikan jawaban yang benar dan membuat orang Saduki itu tadi bungkem ya. Setidaknya sebagai orang yang beretika baik, setidaknya orang Farisi berkata kepada Yesus, dia bilang,
Kalaupun dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya setidaknya dia berkata, "Guru, terima kasih sudah memberikan pencerahan, ya. Ya, kami sudah dibela." Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita melihat di sini justru satu hal yang sangat berbeda. Nah, orang Farisi ini juga tetap punya kelicikan hati. Ya, saya mengatakan saudara, tidak semua orang Farisi itu licik seperti ini. Nah, tapi ini bertepatan orang yang licik gitu ya. Nah, mereka datang mau menyampaikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya pertanyaan yang disampaikan ini sebenarnya tidak tulus dari hati. Maksudnya mereka sebenarnya tidak ingin tahu sebenarnya bagaimana seharusnya ini, kalau pertanyaan ini jawabannya seperti apa supaya kita hidup seperti itu. Nah, mereka tidak punya motivasi seperti itu. Motivasi mereka sebenarnya hanya mencobai Yesus. Artinya katanya dia guru. Dia tahu nggak ya kalau kita tanya ini ya, kira-kira begitu. Motivasinya nggak benar. Kalau seorang murid bertanya kepada guru, motivasinya tidak benar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Guru juga bisa merasa. Nah, tapi satu hal yang luar biasa di sini, saudara. Tuhan Yesus adalah Sang Maha Guru. Sekalipun pertanyaan itu tidak tulus, sekalipun pertanyaan ini sebenarnya mempunyai maksud yang tidak baik, ingin mencobai Yesus, mereka ingin sebenarnya membuktikan, sebenarnya ini Yesus ini tahu nggak kalau kita bertanya seperti ini. Maka pertanyaannya begini. Dia berkata, "Guru, apakah hukum yang terutama?" Nah, ini masalahnya apa, saudara? Kalau tuh pada masa itu, saudara, itu banyak hukum yang yang ditekankan dalam agama Yahudi, ya. Misalnya ada hukum tentang ibadah, itu ada hukumnya. Bagaimana kita beribadah, bagaimana menghadap Tuhan, ya. Lalu misalnya ada hukum tentang persembahan, itu ada hukumnya. Bagaimana kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Lalu ada juga hukum perkawinan, bagaimana masalah perkawinan, ya, dan sebagainya. Dan lalu, saudara, ada banyak hukum-hukum pada masa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, oh hukum yang terutama misalnya begini, oh hukum terutama yang paling utama itu persepuluhan misalnya. Nah, mereka udah langsung ini gitu ya. Wah, berarti Tuhan Yesus mengutamakan hukum persepuluhan. Maka yang kurang membangkitkan tentang persepuluhan itu bisa mencela Tuhan Yesus. Atau misalnya Tuhan Yesus berkata, yang paling utama itu hukum yang terutama adalah hukum ibadah. Bagaimana kita beribadah, itu yang paling utama. Nah, saudara, tidak demikian. Tuhan Yesus, Sang Maha Guru, memberikan jawaban yang luar biasa. Jawaban yang juga sebenarnya membuat mereka bungkem. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga boleh memiliki pertanyaan yang sama, tetapi memiliki motivasi yang berbeda daripada orang Farisi gitu, saudara. Kalau orang Farisi bertanya hanya untuk sekedar mencobai Tuhan Yesus, harusnya ini juga harus menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi saudara, bukan sekedar kita hanya tahu jawabannya saja. Apa sih hukum yang utamanya? Iya, hukum utama ini. Oh ya sudah gitu. Bukan begitu. Tapi saudara, kalau hari ini kita harusnya memiliki pertanyaan yang tulus, yang sebenarnya pertanyaan ini yang harus kita pertanyakan, di mana kita sungguh-sungguh berpikir. Ketika kita menyampaikan pertanyaan yang penting, karena kita memang pertama mau mengerti, dan yang kedua kita mau melakukannya. Karena orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, setelah itu mengerti dan melakukannya, itu adalah orang yang berbahagia. Amin. Nah, saudara, yang berbahagia kata firman Tuhan adalah orang mendengar firman Tuhan. Karena mendengar firman Tuhan dia menjadi mengerti. Karena mengerti dan dia melakukannya. Hari ini Tuhan Yesus memberikan jawaban bagi kita, dan nanti saya akan lebih membahas kepada satu poin yang tidak langsung tercatat di sini, tapi dia secara tersirat saja. Tuhan Yesus memberikan jawaban, dia berkata begini, hukum yang pertama, yang utama dan pertama adalah, Tuhan Yesus berkata, itu di dalam ayat 37, Tuhan Yesus berkata, hukum yang pertama dan yang utama, dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudara, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Nah, mengasihi Tuhan Allah itu adalah dasar daripada kasih kita kepada sesama. Kasih kepada Tuhan Allah itu adalah yang paling utama. Itu adalah dasar kita mengasihi sesama kita. Lalu dikatakan,
di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Saudara, jadi sebenarnya ada 3 hal yang harus kita kasihi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap. Kenapa ya Tuhan meminta kita mengasihi Dia dengan segenap? Sepertinya udah nggak ada sisa lagi gitu ya. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Berarti akal budi kita juga harus bertumbuh. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan. Dan segenap kekuatan kita. Ya, segenap. Mengapa Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan dengan segenap? Sebab Tuhan juga telah membuktikan cintanya bagi kita dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa Tuhan, dengan segenap kekuatan Tuhan, dengan segenap yang ada pada Tuhan. Nah, saudara, bukti bahwa Tuhan mencintai kita adalah Tuhan memberikan nyawanya sendiri. Saya bertanya pada saudara, apa yang lebih utama dari nyawa? Adakah yang lebih berharga daripada nyawa saudara? Kalau seseorang memberikan saudara sebuah mobil yang bagus, saudara mungkin akan hormat sekali kepada dia. Karena saudara melihat itu adalah barang yang mahal. Tapi saudara, kalau yang memberi itu mobil yang bagus itu misalnya merek tertentu yang terkenal gitu ya. Kita nggak usah sebut merek mobilnya gitu ya. Nah, sedangkan padahal itu mungkin hanya 1% dari seluruh milik dia. Itu persembahan yang kecil. Tapi kalau Tuhan memberikan nyawanya sendiri, itu saya pikir itu sudah top banget. Itu udah puncaknya. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes. Ya, dalam Yohanes Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat, dari seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya sendiri. Saudara, kalau sampai memberikan nyawa, itu persembahan, itu adalah pengorbanan yang sudah tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak ada korban, tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya sendiri, hidupnya sendiri bagi sahabatnya. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan. Allah telah melakukannya. Jadi Allah dalam Yesus Kristus telah melakukan hal itu bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, jadi tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati kita, dan segenap. Oke, itu yang pertama. Kasih kepada Allah ini saya cukupkan sampai di sini. Lalu yang kedua, yaitu yang menjadi objek daripada kasih kita adalah sesama manusia. Sesama manusia. Ya. Lalu yang ketiga apa saudara? Nah, yang ketiga ini yang saya mau bahas hari ini. Ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Atau bahasa lainnya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, dalam hidup ini siapa yang paling penting dalam hidup kita? Siapa yang paling kita cintai? Jawabannya adalah diri sendiri. Kalau begitu mengasihi diri sendiri itu salah. Nah, oke, nanti kita akan lihat. Mengasihi diri sendiri itu kalau dalam praktek yang benar, dengan cara yang benar, itu harus, bukan hanya tidak boleh, harus. Sebab bagaimana kita dapat mengasihi orang lain itu sangat ditentukan bagaimana kita sanggup mengasihi diri kita sendiri. Maka Tuhan Yesus tidak memberikan perintah yang terbalik. Tuhan Yesus berkata begini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak dibalik. Kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi orang lain. Ya, cintailah dirimu seperti engkau mencintai orang lain. Wah, itu pasti saudara mengasihi diri sendirinya akan ogah-ogahan. Sebab saudara mengasihi orang lain juga kan rada-rada ogah-ogahan juga, ya. Nah, kita akan melihat ya. Yang ketiga ini yang akan saya bahas nih hari ini, yaitu bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tadi saya mengatakan bahwa tidak secara letterlet, tidak secara langsung ditulis bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Ini mengasihi diri sendiri ini adalah ini tertulis secara tersirat, bukan tersurat tapi tersirat. Jadi saudara, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti pertama-tama kita harus mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti saudara, salah satu ciri daripada mengasihi adalah kalau kita mengasihi seseorang,
maka kita akan peduli kepada orang itu. Berarti mengasihi diri artinya kita peduli dengan diri kita. Peduli dengan diri kita. Karena kita peduli dengan diri kita, berarti kita harus mengurus diri kita. Orang Kristen harus mengurus dirinya sendiri. Contoh, misalnya mandi dengan teratur. Orang yang tidak mandi berarti tidak mengurus dirinya sendiri. Betul, saudara? Kalau waktunya makan. Ya, harus tidur yang cukup. Jadi, jaga kebersihan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, bekerja yang cukup. Semua harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada seseorang itu misalnya waktunya istirahat terus bekerja, itu namanya workaholic, yaitu mabuk kerja. Mabuk kerja itu berbeda dengan rajin bekerja. Kalau misalnya rajin bekerja, dia bekerja dengan semangat, sungguh-sungguh, dan memang rajin bekerja. Orang Kristen harus rajin. Harus rajin. Tuhan itu ya, Alkitab mencela orang yang malas. Ya, orang seharusnya misalnya bekerja tapi tidur. Waduh, itu dicela oleh Alkitab. Kalau misalnya seorang anak misalnya waktunya harus belajar atau waktunya bekerja tapi tidur, orang tua pasti marah. Kalau seseorang waktunya bekerja tapi tidur, itu akan marah gitu ya. Orang lain akan menegur. Tapi kalau misalnya mabuk kerja atau workaholic ini tadi mabuk kerja, itu berbeda lagi. Nah, ini kalau orang yang mabuk kerja pasti yang dia tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Peduli dengan kesehatannya. Untuk itu dia akan jaga gaya hidup yang benar. Orang Kristen, saudara, jangan hanya berharap mujizat saja, tapi kita bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Amin. Iya. Salah satu kesalahan orang Kristen adalah orang itu misalnya sudah lama puluhan tahun menggunakan narkoba. Udah sakau dan sebagainya. Atau misalnya udah bertahun-tahun minum minuman keras. Atau puluhan tahun sudah merokok, sakit paru-paru. Lalu mau minta didoakan supaya terjadi mujizat. Itu nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Itu tidak bertanggung jawab, saudara. Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita, menjaga kesehatan kita. Orang Kristen tidak, maka sebenarnya untuk apa sih kita merokok gitu ya? Jaga kesehatan dengan benar. Jaga kesehatan dengan benar. Nah, peduli dengan kesehatan jasmani kita. Nah, yang lebih utama daripada itu, saudara, adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri adalah mereka mempersiapkan hidup mereka untuk kekekalan. Mereka mempersiapkan hidup mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini orang yang peduli dengan diri mereka sendiri. Ini orang yang mengasihi diri mereka sendiri. Saudara, bukankah dengan bertambah usia, kita semakin menyadari bahwa kita dapat mati kapan saja, di mana saja. Ya, kematian itu bisa menjemput kapan saja. Maka orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang mengasihi dirinya sendiri, mereka mempersiapkan hari kematian mereka. Mereka mempersiapkan nasib kekal mereka. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan. Kalau aku ini mati, aku sudah berjumpa dengan Tuhan nggak? Mereka perkarakan, saudara. Ini orang yang mencintai dirinya sendiri. Kalau hidupku seperti sekarang ini, kira-kira sudah berkenan di hadapan Tuhan nggak? Kalau saya mati, kalau saya berjumpa dengan Tuhan, kira-kira Tuhan sudah puas nggak dengan hidup saya? Apakah Tuhan sudah senang melihat saya? Nah, orang Kristen, orang yang mengasihi dirinya, mereka memperkarakan. Mereka mempersiapkan nasib kekal mereka. Mereka sungguh-sungguh memperkarakan dalam hidup mereka. Apakah hidupku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan penting, saudara, tapi sangat penting. Sangat penting. Beberapa orang yang saya perhatikan, saudara, ada orang yang misalnya sedang mendengar khotbah, tertidur, mati. Orang seperti ini jadi apa? Kalau dulu saya waktu kecil, saudara, saya perhatikan juga ada orang yang, waktu saya masih kecil juga banyak juga orang tua yang tidak jadi contoh bagi saya. Perjamuan kudus itu dimain-mainkan, gitu. Ya.
pendeta berkata misalnya ambil dan minumlah gitu. Tapi dia membuat bahasa lain. Wah, ini orang seperti ini celaka sekali gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, dan memang kita harus mengasihi diri kita sendiri, pedulilah dengan hidup kita, peduli dengan kesehatan jasmani kita, peduli dengan masa depan kita. Orang yang mengasihi dirinya, mereka mempersiapkan masa depan mereka, tetapi lebih daripada itu, bukan hanya masa depan di bumi ini saja. Masa depan di bumi ini pun itu penting sekali. Kita tidak boleh tidak mempersiapkannya. Makanya dalam istilah manajemen saja ada istilah orang yang gagal membuat perencanaan dalam hidup, mereka sebenarnya sedang apa? Merencanakan kegagalan. Dalam manajemen saja begitu, saudara. Jadi kalau misalnya orang tidak merencanakan, kalau mereka gagal membuat perencanaan dalam hidup, mereka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengasihi diri kita ini sebenarnya itu perlu perencanaan. Kita harus merencanakan hidup yang berhasil. Nah, itu sebagai contoh bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak peduli dengan nasib kita di bumi ini, ya misalnya masa tua nanti seperti apa, kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Apalagi berkenaan dengan kekekalan kita. Kita tidak persiapkan. Betapa kita ceroboh dalam hal ini. Betapa kita tidak mempedulikan nasib kekal kita. Itu berarti bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang kita melihat orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia peduli dengan orang lain. Sebagai contoh begini, gak usah dulu jauh-jauh. Misalnya gini, misalnya katakanlah ada seorang pemuda mau menikah ya dengan pemudi gitu ya, pemudi dengan pemuda. Maka salah satu ciri bahwa pemuda ini baik adalah dia mengasihi orang tuanya sendiri. Kalau seorang pemuda dia tidak mengasihi orang tuanya sendiri, papa mamanya dia abaikan, dia tidak pedulikan, jangan percaya kepada dia. Nggak mungkin misalnya, aku memang papa mama aku benci, tapi aku senang sama papa mamamu. Aku benci sih sama papa mama, tapi aku sayang sama papa mamamu. Itu perlu dibereskan dulu. Sebaliknya juga wanita juga begitu. Kalau misalnya gadis ini tadi, dia tidak mengasihi orang tuanya, tidak mungkin dia mengasihi calon mertuanya. Benar apa benar nih? Benar ya saudara ya? Ya. Ini firman Tuhan. Maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dasar cinta kita adalah cinta kita kepada Tuhan, itu sebagai dasar. Maka pada akhirnya kita mencintai sesama kita, itu dasarnya karena kita mencintai Tuhan. Bahkan kita mencintai diri kita sendiri juga, itu dasarnya adalah cinta kita kepada Tuhan. Kita mengasihi diri kita sendiri itu didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Kita merawat diri kita, kita mempersiapkan hidup kita, kita sungguh-sungguh merawat hidup kita, itu sebagai tanda kita, sebagai tanda bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Nah, itu maksudnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya mengatakan begini, maka cara terbaik mengasihi diri kita adalah jadilah kekasih Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Jadilah kekasih Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan idola kita. Jadikan Tuhan kekasih jiwa kita. Itulah cara terbaik kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita hidup menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, itulah sebagai tanda bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mencintai Tuhan, dia mencintai dirinya sendiri. Demikian juga orang yang mencintai sesamanya, sebenarnya ketika seseorang itu mengasihi orang lain, dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang menolong orang lain, dia sedang menolong dirinya sendiri. Bukankah Amsal berkata, kitab Amsal berkata, Amsal 19 ayat 17. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 17. Siapa yang berbelas kasih kepada orang yang lemah? Orang yang lemah ini bisa orang yang sakit, bisa orang yang miskin. Siapa yang berbelas kasih kepada orang yang lemah?
Dia itu apa? Dia memiutangi Tuhan dan akan membalaskannya kembali kepada orang itu. Saya belum pernah melihat, saudara, orang yang memiliki belas kasih kepada orang lain lalu jadi jatuh miskin. Saya belum pernah lihat orang yang peduli kepada orang lain jadi miskin, jadi kere. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah orang yang egois gitu ya. Orang yang egois itu biasanya makin lama makin kere. Kalaupun dia kaya, kayanya waduh. Saya tidak sebut namanya. Beberapa hari belakangan ini saya melihat semacam satu pelajaran yang lebih penting lagi bagi saya. Saya melihat ada orang yang secara materi dia sangat kaya, tapi dia jarang sekali memberi kepada orang lain. Ya, dia mungkin sudah pergi ke luar negeri, ceritanya tinggi katanya. Tapi kalau misalnya minum di warung kopi gitu ya, dia nggak pernah bayarin orang lain gitu. Orang lain juga yang bayar. Ceritanya tinggi-tinggi. Oh, dia ke Eropa, memang betul dia ke Eropa dan sebagainya. Tapi kalau dia pulang ke kampung, di kampung itu kalau misalnya entah minum kopi atau teh manis ya biasanya orang lain itu, ya orang kampung juga yang bayarin dia gitu. Oh, dia ceritanya tinggi-tinggi. Waduh, ceritanya tinggi, tapi jarang mengeluarkan uang gitu ya. Jadi orang ini pelit. Ya, tidak berapa waktu yang lalu dia sudah mengakhiri hidupnya, kembali kepada penciptanya. Nyaris ada orang yang merasa kehilangan begitu ya. Kita bandingkan dengan hamba Tuhan yang bernama Pendeta Junedi Salat, Pak. Berapa waktu yang lalu kan kita ada foto itu, Pak ya, dengan Pak Junedi Salat. Pak Junedi Salat seorang artis, dia meninggalkan gemerlapnya dunia artis gitu ya. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan proses mengalami kemiskinan 5-8 tahun kata beliau. Ini kesaksian beliau saja yang saya sampaikan. Saya tidak mengada-ada dan karena hal itu juga sering disampaikan oleh beliau, maka saya sampaikan. Beliau kadang-kadang berkata, kadang-kadang makan saja susah. Untuk makan saja kadang-kadang ngutang di warung. Saudara bisa bayangkan, dari gemerlapnya dunia artis gitu ya. Dari gemerlapnya dunia artis ditinggalkan menjadi pelayan Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan miskin, hidup dalam kekurangan secara materi. Bahkan makan saja kadang-kadang ngutang di warung. Ya, dan ini bukan waktu yang sebentar. Kalau 8 tahun itu menurut saya tidak sebentar. Lalu Tuhan izinkan beliau kehilangan kendaraan, mobil, hilangnya di gereja lagi. Ya, orang dia baru Kristen, mobilnya hilang di gereja lagi, gitu ya. Dan betul-betul Tuhan uji beliau. Tapi beliau betul-betul memberikan hidupnya. Dia hatinya terbuka untuk menolong orang lain. Artinya saudara, ketika Tuhan memulihkan ekonomi dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia banyak menolong orang lain. Dia rela nggak usah berlimpah-limpah secara materi, tapi dia memberi hidupnya. Itu adalah contoh orang Kristen yang benar, saudara. Orang Kristen yang benar adalah memberi hidup bagi orang lain. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Yaitu orang yang memberi hidupnya kepada orang lain. Dan orang yang memberi hidupnya kepada orang lain, sebenarnya secara tidak langsung, dia sebenarnya sedang memberi hidup bagi dirinya sendiri. Orang yang mencintai orang lain, dia sebenarnya sedang mencintai dirinya sendiri. Orang yang mengasihi orang lain, dia sebenarnya sedang mengasihi dirinya sendiri. Orang yang berkorban bagi orang lain, sebenarnya dia sedang berkorban bagi dirinya sendiri. Saudara, maka sebagai orang Kristen yang benar, saudara, adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi miskin, tapi dia memperkaya hidup banyak orang. Nah, saudara, dia memperkaya hidup banyak orang. Bukan hanya kaya secara materi gitu, saudara ya. Kalau memang kadang-kadang seseorang itu perlu dibantu secara materi, kita bantu secara materi. Tapi kadang-kadang orang itu mungkin bukan hanya butuh materi, termasuk perhatian kita kepada orang itu. Bahkan mungkin dia berkata, tolong doakan saya. Doa kita juga itu adalah satu pemberian kepada orang itu. Berdoa adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Berdoa, saudara tidak perlu modal. Nggak perlu, untuk berdoa perlu 100.000 nih, pendaftarannya saja segini gitu ya. Ya, enggak. Berdoa enggak punya modal. Tetapi
Untuk sesuatu yang tidak mengeluarkan modal ini, saudara pelit melakukannya. Betapa pelitnya saudara. Kalau untuk sesuatu yang tidak menggunakan modal pun saudara tidak bersedia melakukannya. Betapa saudara sungguh-sungguh tidak rela memberi hidup bagi orang lain. Nah, kita ada supaya kita dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biarlah kita belajar untuk mencintai diri kita. Dasarnya adalah kasih kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan menyuruh kita mengasihi orang lain. Pedomannya adalah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan tidak membuat terbalik. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita, kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi orang lain. Tapi kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjang lebar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi hari ini biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita sekarang belajar mencintai diri kita dengan benar. Ingat, mencintai diri sendiri, mencintai diri dengan benar, itu berbeda dengan menjadi orang yang egois. Yang salah adalah kalau kita egois. Kalau kita egois, misalnya kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan, memuaskan nafsu kita, itu yang salah. Tapi kalau kita mengasihi diri kita dengan benar, mempedulikan hidup kita, mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan nasib kekal kita, mempersiapkan perjumpaan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah cara yang terbaik untuk mengasihi diri kita sendiri. Cara yang terbaik mengasihi diri kita sendiri, jadilah kekasih Tuhan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, hidup kita dapat dinikmati oleh orang lain. Kehadiran kita dinikmati oleh orang lain. Senyum kita dinanti oleh orang lain. Doa kita dinantikan oleh orang lain. Ingat saudara, saudara sangat berharga dan saudara harus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.